Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 dengan beranggotakan yang pertama Awanda Arif Nur Cahyo, Muhammad Rizky Ramadan, dan saya sendiri Nur Holipah. Kami mahasiswa Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEIM ECDF. Selamat menyaksikan. Dua efek penting yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Yang kedua ada konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, salah satunya dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. 3. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu masyarakat dan memudahkan untuk membandingkan antara suatu negara dengan negara lain. Data pendapatan nasional tidak bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu negara, karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda, juga jumlah wilayahnya. 4. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain. 1. Tanah dan kekayaan alam lainnya. 2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. 5. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Waste of Nation. 2. Teori Schumpeter. Pada permulaan abad ini berkembang pula sesuatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini, Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus, tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Domar. Teori Harald Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut, pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya dalam teori Harald Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Universitas Pamulang Prodi Manajemen 236 Teori Ekonomi Makro. Dengan demikian, pendekatannya sangat berbeda dengan teori Harald Domar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh segi permintaan, yaitu bergantung kepada perkembangan permintaan agregat. 6. Model pertumbuhan ekonomi Harald Domar. Model pertumbuhan ekonomi Harald Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Harald Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan, dan yang kedua dampak penawaran investasi. 7.
Model pertumbuhan ekonomi klasik slow swim. Dalam model pertumbuhan ini, yang menjadi perintis adalah Robert Slow dan Trevor Swain. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Slow tahun 1957 mengatakan bahwa peran dan kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Yaitu pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap tingkat pengerjaan penuh full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.